Bayangkan, sebuah ajaran yang begitu kuat hingga tetap hidup berabad-abad setelah kematian gurunya. Sebuah pandangan yang membuatnya dianggap sesat oleh sebagian orang, tapi disucikan oleh yang lain. Itulah warisan Syekh Siti Jenar. Tak hanya kisah tentang hidupnya, tetapi juga bagaimana ajarannya hidup, menembus zaman, membentuk wajah spiritualitas Jawa hingga hari ini. Setelah kematian Syekh Siti Jenar dalam sidang Wali Songo yang penuh misteri, kisah beliau tidak berakhir. Justru dari sinilah warisan pemikirannya mulai tumbuh dan menyebar, mengakar dalam budaya spiritual Jawa. Episode ini akan membahas jejak ajarannya setelah wafat dan bagaimana pandangannya tentang hakikat hidup masih memengaruhi masyarakat hingga kini. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti menjadi simbol spiritualitas yang mendalam. Dalam teks Serat Centini dan Suluk Malang Sumirang, ajaran ini dipaparkan sebagai proses fana peleburan ego manusia dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejatinya bukan ajaran sesat, tapi tafsir sufistik yang juga diajarkan dalam tarekat seperti Qadiriyah dan Syatariah. Ahmad Kojim dalam bukunya Syekh Siti Jenar, Makrifat dan Islam Transenden menyebut bahwa inti dari ajarannya adalah kesadaran eksistensial bahwa manusia hanyalah alat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kehendaknya. Manusia tidak pernah terpisah darinya, tulis Kojim. Hanya egolah yang menutupi cahayanya. Menurut Prof. Simuh, pakar tasawuf dan mistisisme Jawa dari UIN Sunan Kalijaga, ajaran Syekh Siti Jenar harus dipahami sebagai simbol dari Islam esoterik atau batiniah. Beliau menjelaskan dalam disertasinya bahwa ajaran-ajaran Siti Jenar banyak tercermin dalam budaya Jawa seperti Slametan, Tembang Macapat, hingga filsafat hidup orang Jawa yang santun dan menerima takdir. Dalam Serat Centini disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan jalan spiritual dengan lebih menekankan kesadaran rohani, bukan sekadar ritual sihir. Bahkan dalam Suluk Linglung yang dikaitkan dengan Sunan Kalijaga, pengaruh ajaran Siti Jenar tetap terasa, meskipun dalam bentuk yang lebih halus dan diterima masyarakat. Namun, ajaran ini juga menimbulkan kontroversi besar. Di masa penjajahan Belanda, banyak penguasa kolonial yang memandang ajaran kebatinan sebagai ancaman terhadap kekuasaan